Hai pembelajar, selamat bergabung kembali dalam akun YouTube Helena Channel. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan mata pelajaran administrasi umum dengan pembahasan materi mengenai persyaratan personel administrasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat 4 persyaratan personel administrasi. Untuk persyaratan pengetahuan dan persyaratan potensi sudah dibahas pada video sebelumnya di part 1. Sedangkan dalam video ini, kita akan membahas 2 persyaratan yang lainnya, yaitu persyaratan keterampilan dan persyaratan kepribadian. Persyaratan keterampilan. Menurut De Liangji dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seorang personel administrasi dinyatakan terampil bekerja apabila ia mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencangkup 6 pola kegiatan dengan baik, yakni menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. A. Kegiatan menghimpun meliputi kegiatan mencari, mengusahakan, dan mengumpulkan semua data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. B. Kegiatan mencatat meliputi pencatatan data atau keterangan terkait pekerjaan secara manual dengan menggunakan alat tulis. Kegiatan mencatat menghasilkan data atau keterangan berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. C. Kegiatan mengolah meliputi pengelolaan data atau keterangan terkait pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya dari kegiatan mengolah adalah pengetikan surat menggunakan komputer. D. Kegiatan menggandakan meliputi tugas memperbanyak data atau keterangan terkait pekerjaan dengan menggunakan peralatan tertentu sehingga mencapai jumlah yang diperlukan. Contohnya adalah kegiatan memfotokopi dokumen, surat, atau pengumuman. E. Kegiatan mengirim merupakan kegiatan menyampaikan data atau keterangan-keterangan dengan menggunakan jasa perantara, misalnya kurir, pos, atau agen, dari satu pihak ke pihak lainnya. Contoh dari kegiatan ini adalah mengirimkan surat atau paket kepada klien dan kolega perusahaan. F. Kegiatan menyimpan adalah kegiatan meletakkan suatu data atau peralatan tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan kantor di suatu tempat tertentu yang relatif aman dari resiko kehilangan atau kerusakan. Sebagai contoh adalah menyimpan surat penting di folder atau laci khusus, atau juga bisa menyimpan benda berharga di brankas. Selain keterampilan menangani pekerjaan, keterampilan lain yang diharapkan ada dalam diri seorang personel administrasi adalah keterampilan berpenampilan. Keterampilan berpenampilan tidak hanya dilihat dari keterampilan berbusana, tetapi juga keterampilan berekspresi. Keterampilan berbusana meliputi kemampuan memadukan busana yang serasi dan kemampuan untuk merias wajah serta rambut. Sementara itu, keterampilan berekspresi meliputi beberapa hal diantaranya keterampilan berbicara, memilih kata, dan mengungkapkan pendapat, bersikap wajar, tidak overacting, dan feminim atau maskulin, kemampuan menampilkan ekspresi yang ramah dan menunjukkan persahabatan serta tidak bersungut-sungut atau komat-kamit saat berbicara. Persyaratan kepribadian. Kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan watak dan sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku. Terdapat beberapa faktor pembentuk kepribadian, yaitu A. Faktor biologis, yakni faktor kelahiran manusia dan hubungan sedarah. Faktor biologis memberikan peranan penting dalam membentuk otot, perawakan tinggi pendek, kemampuan nalar, dan sebagainya. B. Faktor budaya dan peradaban, yaitu faktor sejarah hidup manusia di dalam peradaban dan kebudayaan, yang menyangkut kumpulan nilai-nilai, konsep-konsep, pengetahuan, dan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. C. Faktor keluarga. Seseorang belajar mengenai cara berinteraksi melalui keluarga, begitu pula dengan adat istiadat, kebiasaan, norma, etika, dan nilai-nilai kehidupan, sehingga bisa dikatakan keluarga sebagai fondasi dasar dalam membentuk kepribadian seseorang. D. Faktor sosial dan lingkungan,
yaitu keadaan sosial dan lingkungan yang berpengaruh cukup kuat dalam membentuk kepribadian. Terkadang, seseorang yang memiliki sifat dasar baik, tetapi keadaan lingkungan sosialnya kurang baik, kemudian bisa jadi membuat seseorang tersebut turut memiliki kepribadian yang kurang baik. Ada 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Pada umumnya, setiap orang memiliki kepribadian yang merupakan gabungan dari beberapa tipe kepribadian tersebut. Ciri khas kepribadian yang mudah dikenali biasanya mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama adalah cara berbicara dan berjalan. Yang kedua, sikap badan pada saat duduk. Yang ketiga adalah cara berbusana. Yang keempat, sifat bersih dan rapi. Yang kelima, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri. Yang keenam, kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Dan yang ketujuh adalah sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Terdapat 5 persyaratan kepribadian yang diperlukan oleh seorang personel administrasi. Yang pertama adalah loyalitas, yaitu kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Yang kedua adalah tekun dan rajin, yaitu setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah kesabaran. Dalam hal ini, kesabaran bermakna teliti dalam pekerjaan, tidak cepat putus asa, serta ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, kerapian. Seorang personel administrasi harus memiliki sifat rapi, yakni dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tertata rapi, dan tidak berantakan atau acak-acakan. Yang kelima, dapat menyimpan rahasia. Kebocoran rahasia perusahaan dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi perusahaan maupun pihak yang membocorkan, terlebih jika kebocoran tersebut sampai diketahui oleh perusahaan pesaing. Oleh karena itu, seorang personel administrasi yang baik dan bertanggung jawab adalah seorang personel yang dapat menjaga dan menyimpan rahasia perusahaan. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wahai pembelajar, jangan lupa kunjungi video pembelajaran lainnya di akun YouTube Herlina Channel. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.